Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada awal video kita akan bahas IHSG dulu. Setelah itu kita akan lihat kurang lebih 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup positif plus 0,43%, masih mampu bertahan di atas area 6.802. Seperti yang kita lihat bersama bahwa IHSG kemarin turun, bahkan menjebol area 6.787, walaupun memang closingnya masih mampu close di atas 6802. Hari ini IHSG bergerak sangat baik, karena kalau dia turun lagi ataupun close di bawah 6802, maka akan mengkonfirmasi sebuah pola yaitu double top, di mana double top ini berpotensi untuk kembali melanjutkan pelemahannya, bisa ke area kisaran 6.600-an. Dan kalau misalnya IHSG-nya kembali menguat, tentu yang pertama ada potensi menuju ke area 6.900 ataupun kembali ke atas area 6.953. Jadi kita akan menunggu teman-teman apakah IHSG pada perdagangan-perdagangan ke depan mampu bertahan di atas 6.802 atau ini hanya kenaikan sementara sebelum akhirnya kembali melanjutkan penurunannya. Dan kita akan lihat data di rti.co.id. Hari ini IHSG berusaha sekali untuk close-nya positif, bahkan di akhir sesi sempat ada tarikan hingga close-nya di area 6.839. Total dana yang ditransaksikan di IHSG pada hari ini ada pada angka 9,9 triliun. Dengan 246 saham yang mengalami kenaikan dan 270 diantaranya mengalami penurunan. Data dari net foreign hari ini asing kembali jualan. Asing jualan tipis aja 14,55 miliar. Jadi memang transaksi IHSG cukup sepi ya teman-teman akhir-akhir ini. Dimana kalau pada 2020, 2021, 2022 itu bisa sekitar belasan triliun, tapi memang akhir-akhir ini bahkan sudah berada di bawah 10 triliun. Kita harapkan pada perdagangan mendatang IHSG bisa ramai kembali sehingga market jauh lebih menarik. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah DRMA. Dharma Polymetal Tbk hari ini naik 15,2%, kenaikan yang sangat luar biasa yang didukung dengan volume yang juga besar. Sekaligus dengan kenaikan hari ini menyelesaikan target inverted head and shoulders dengan neckline 635, di mana targetnya ada di area 715 dan hari ini saham DRMA sudah closing di area 720. Bahkan dengan breakoutnya DRMA dan kenaikan yang kencang hari ini, maka DRMA juga membuat sebuah pola lanjutan yaitu rounding bottom. Rounding bottomnya ketika DRMA berhasil breakout 690, sehingga ada potensi lanjutan naik ke atas setidaknya menuju ke area 820 sebagai target daripada rounding bottom. Dan untuk area support terdekat, area support yang bisa kita gunakan untuk buy on weakness, kalau misalnya DRMA-nya dikasih kesempatan koreksi, ada di area 690 sampai area 660. Itu area support sekaligus neckline daripada rounding bottom. Dan kalau misalnya 660 gagal menahan koreksian daripada DRMA, kita akan pantau kembali di area 635-625.
yang merupakan sebelumnya adalah area neckline dan area resisten daripada inverted head and shoulders, di mana sudah berhasil diselesaikan. Jadi harusnya DRMA ini cukup menarik beberapa waktu ke depan. Kalau dikasih kesempatan koreksi, teman-teman bisa gunakan area support untuk buy on weakness. Dan akan jauh lebih menarik lagi kalau DRMA-nya bisa breakout 750, bisa bikin rounding bottom yang jauh lebih besar, atau bahkan kembali mencoba untuk menyentuh area all time high-nya ya teman-teman. Di mana area all time high-nya tuh ada di kisaran area 855. Jadi nggak terlalu jauh dari area yang ada sekarang. Jadi teman-teman silahkan perhatikan area support untuk bisa buy on weakness dari DRMA. Saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Breeze. Saham Breeze hari ini bikin ekor yang cukup panjang dengan area low di 1480. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa saham Breeze dengan area support kita taruh di 1550 sampai 1480. Memang area supportnya tidak langsung tersentuh, tetapi beberapa waktu kemudian akhirnya areanya tersentuh, bahkan hari ini sudah reject dari 1480 dan closing di 1625. Hari ini teman-teman bisa pantau juga volumenya juga sudah kembali besar, artinya ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, di time frame weekly, teman-teman bisa lihat ya bahwa kalau misalnya pada perdagangan besok nih, Breeze-nya berhasil close di atas 1665, maka akan mengkonfirmasi sebuah pola lanjutan yaitu double bottom. Double bottomnya sendiri memiliki target menuju ke area 2235. Jadi sebenarnya Breeze juga lumayan menarik. Kalau dikasih kesempatan buy on weakness, dekat-dekat 1480 harusnya layak untuk dibeli. Dan kalau misalnya Breeze-nya bisa breakout atau terkonfirmasi minggu ini close di atas 1665, ada potensi ke 2235 yang setara dengan 33,88%. Jadi harusnya Breeze cukup menarik untuk diperhatikan, baik itu untuk buy on weakness ataupun teman-teman bisa tunggu konfirmasi closing minggu ini, di mana pada perdagangan besok kalau bisa close di atas 1665 sangat cakep, artinya ada potensi lanjut naik ke atas. Silakan teman-teman perhatikan area support yang ada di 1550 sampai 1480. Dan untuk saham berikut yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Temas. Saham Temas pada time frame daily hari ini close di atas area resistennya di 2910, yaitu di area 3130. Kita sempat membuat analisa saham Temas pada time frame weekly, di mana ketika menyentuh area resisten di 2910, kita harapkan bisa buy on weakness di area supportnya kurang lebih 2640 sampai 2470. Sayangnya kenaikan Temas sangat kencang sehingga tidak dikasih kesempatan untuk koreksi dan buy on weakness. Pada time frame weekly-nya 4 hari berjalan, saham Temas sudah naik sekitar 10,6%, yang artinya kalau besok ARB pun saham Temas masih berpotensi close di atas 2910. Artinya saham Temas akan membuat sebuah pola lanjutan, yaitu rounding bottom. Rounding bottomnya sendiri kalau kita ukur dari area low yang ada di bawah sini di 1530 sampai ke area neckline-nya di 2910, lalu kita letakkan di atas area 2910, maka ada potensi untuk setidaknya lanjut naik ke area 4280.
Apakah pasti kejadian? Jawabannya nggak pasti, teman-teman. Tetapi setidaknya setelah breakout hari ini, ada potensi untuk kembali menguat serta melanjutkan kenaikannya. Yang menarik adalah saham Temas ini area all time high-nya sudah cukup dekat di area 3360. Jadi kalau kepentok 3360 lalu turun, kita akan pantau lagi di mana area yang bisa kita gunakan untuk buy on weakness. Teman-teman yang mau pantau Temas, kalau dikasih koreksi sebenarnya bisa kita lihat bersama ya. Neckline-nya itu cukup jauh, teman-teman. Karena dia itu ada ekor yang cukup panjang, dan pada kenaikan yang kali ini nggak dikasih kesempatan koreksi. Jadi kalau dikasih turun sampai 2470 pun sebenarnya masih sangat menarik untuk saham Temas. Kalau teman-teman yang mau buy on breakout, posisinya tinggal tunggu closing besok. Kalau close di atas 2910 artinya mengkonfirmasi breakout dengan target ke 4300. Di mana sebelum menuju 4300 akan kembali menyentuh area all time high di 3360. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MAPI, Mitra Adi Perkasa Tbk. Kita sempat buat analisa MAPI di time frame daily ketika breakout dari 1535. Saham MAPI terkonfirmasi membuat inverted head and shoulders dengan potensi ke 1880. Hari ini saham MAPI kembali naik 2,58% dengan closing di area 1590. Jelas saham MAPI sangat menarik karena uptrend bahkan terus mencetak new all time high. Ketika saham MAPI koreksi, di sini kita tandain area supportnya di 1495 dan ternyata pada tanggal 17 Februari closingnya itu tepat di area 1495 walaupun memang area low-nya sempat menyentuh 1475 dan akhirnya langsung rebound cukup kencang. Kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi kembali, kita bisa pantau ya teman-teman, area support di kisaran 1500. Kalau dikasih kesempatan buy on weakness boleh dipantau, turun dengan low volume harusnya menarik untuk saham MAPI dengan target ke 1880. MAPI ini posisinya udah all time high ya, jadi harusnya ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya. Bisa kita lihat bersama ya, uptrendnya sangat uptrend dan posisinya juga sudah all time high. Jadi the sky is the limit. Ada potensi terus nanjak ke area resisten yang ada di atas. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dan IHSG. Yang pertama kita bahas saham DRMA. Yang kedua kita bahas saham BRIS, yang ketiga kita bahas Temas, dan yang terakhir kita bahas MAPI. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.